Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, segenap pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Magetan, jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, dalam kesempatan pagi yang luar biasa mulia ini, mari kita senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala kondisi apapun, dengan segala kudrah dan iradah Allah, kita bisa hadir dalam pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini tanpa izin Allah, itu adalah sebuah kemustahilan. Maka mari kita ikrarkan bareng-bareng biqouli alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang terjadi, kalau kita mengingat perjuangan beliau, hampir sekian puluh tahun, beliau berdakwah dengan segala rona-ronanya, dengan segala pernak-perniknya, dengan segala tantangannya. Alhamdulillah, beliau berhasil menancapkan kalimat tauhid kepada umatnya pada saat itu adalah di wilayah Jazirah Arab. Ini yang harus kita syukuri bareng-bareng. Karena kita sebagai orang Indonesia hanya tinggal menikmati bagaimana nikmatnya kita beriman dan berislam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jujur mawon dalam hadir menika radin redeg. Karena yang saya hadiri ini ya, di hadapan saya ini adalah para senior-senior saya. Dan saya sebenarnya dulu pernah lama sekali bergaul dengan teman-teman Muhammadiyah ketika masa kuliah, dan saya tahu salah satu sifat dari teman-teman keluarga besar Muhammadiyah itu adalah militansinya dalam berdakwah dan berislam. Ini harus kita akui. Maka dengan segala hormat, apabila nanti apa yang saya sampaikan mungkin ini nanti dari sisi keilmuan atau apapun mungkin belum berkenan dan tidak pas, sekali lagi saya yang dhaif ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mungkin akan sedikit banyak berbicara dalam posisi, karena kebetulan saya diamanahi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang itu menjadi concern kita semua, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, yang kadang pada posisi-posisi tertentu, statement-statement dari Kementerian Agama mungkin sering disalahpahami, mungkin sering miskomunikasi yang pada akhirnya ada mispersepsi di antara kita semua. Beberapa hari yang lalu saya dikasih undangan oleh Pak Haryadi, dimohon untuk mengisi acara kegiatan pada pagi hari ini. Awalnya saya berharap semoga nanti mungkin ada pengganti yang lebih jauh mumpuni dari saya. Tetapi ternyata Pak Haryadi ngeling nih kula bolak-balik, akhirnya kula sungkan piyambak, pangapunten nyuwun sewu. Di situ saya dikasih judul yang luar biasa berat sekali untuk menyampaikan judul masalah bagaimana meningkatkan akidah, meningkatkan amal-amal soleh, meningkatkan ibadah, yang semua ini adalah sebenarnya inti daripada bagaimana kita berislam dan beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya hanya ingin mengungkapkan, dan saya yakin ini semua sering panjenengan mirengaken, dulu pendiri Muhammadiyah, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika memiliki beberapa santri,
Dan informasi yang kita terima santri yang terakhir beliau itu adalah berada posisi di Solo. Ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un, saya yakin panjenengan sering mendengarkan ini. Tetapi ini tidak ada salahnya karena kalau kita mau berpikir secara jujur antara akidah, ibadah dan amal soleh itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya semua termaktub dalam surat Al-Ma'un. Para santri ini sempat bahkan sering protes. Yai, kenapa panjenengan mengajarkan surat Al-Ma'un kepada kami itu kok tidak pernah berhenti-henti, tidak pernah berganti-ganti kepada surat yang lain? Apakah bacaan kami itu kurang fasih? Apakah murotal saya itu kurang marem akan penggalih panjenengan, Yai? Coba panjenengan bayangaken nyun sewu, putra-putra panjenengan sak menika menawi diajar Iqra 1, Iqra 2, ora ganti-ganti. Pangapunten secara jujur, panjenengan sebagai bapak ibu kinten-kinten penilaiannya pripun? Niku nyun sewu, sing goblok niku gurune napa? Ternyata ini juga pernah dialami oleh santri-santri beliau. Ketika dari 11 santri ini semua sudah curhat kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau Al-Mukarram, Kiai Ahmad Dahlan baru ngendikan. Kenapa saya mengulang-ulang surat Al-Ma'un ini? Karena bagi saya inti dari Al-Quran untuk penyesuaian kita konteks hari ini, situasi saat itu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan surat Al-Ma'un. Cobi panjenengan nyun sewu, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mirengaken sareng-sareng. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita sudah beragama, tetapi kita masih dikatakan sebagai seorang pendusta agama. Logikanipun nyun sewu, ketika kita beribadah, pasti kita sudah berislam. Dalam proses menuju iman yang lebih baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian kelanjutan dari ayat itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lebih digenjreng lagi oleh Allah, fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Saya yakin panjenengan jauh lebih bisa mengartikan, menafsirkan ayat ini. Tetapi kalau kita mau berpikir secara jernih Bapak Ibu sekalian, ayat ini kan seolah-olah nyindir kulolan panjenengan semua. Sholat tahajud api, sedekah api, napa malih? Mungkin hajinya sudah berkali-kali, umroh menjadi hobi, tiap tahun umroh. Napa malih? Tetapi ayat ini menyindir untuk kita semua. Ternyata antara akidah, ibadah, dan amal soleh itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya teringat pada sebuah hadis yang ini sering menjadi rujukan bagi kita semua dalam rangka untuk mengingatkan kita masing-masing. Saat itu, kalau tidak salah peristiwa ini setelah perang Badar. Kemudian sambil layah-layah setelah Nabi melakukan sholat berjamaah dengan para sahabat, kemudian saat itu Nabi ngobrol, bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflis? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirhamalana. Para sahabat, konco-konco, kowe ngerti gak? Di dalam Islam yang disebut orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang napa nggih, muflis itu ya nggih, situasi pokoknya bangkrut, rugi.
Maka saat itu para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirhamalana. Nabi, yang disebut orang bangkrut, orang miskin, orang sengsara itu adalah orang-orang di antara kita semua yang tidak mempunyai dirham. Maka dengan kearifan beliau, Nabi bersabda, di situ diterangkan panjang sekali hadis, tetapi beberapa inti yang harus nanti bisa kita sambungkan dengan surat Al-Ma'un, itu akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Al-muflisu, beliau berkata, yang disebut dengan al-muflis itu adalah diantaranya satu, orang yang pada nanti hari kiamat datang membawa sedekahnya, membawa sholatnya, membawa semua amal perbuatan baik. Tetapi kemudian Nabi memberikan penegasan, tetapi dia sendiri dalam kehidupan sosialnya sering memberikan atau memberi sakit kepada para tetangga. Maka para tetangga, para sahabat yang disakiti ini protes kepada Allah, ya Allah, jangan mudah engkau memasukkan si A, si Fulan itu ke surga. Sementara kita ketika sama-sama hidup di masyarakat, dia sering menyakiti saya. Sering menghina saya, sering memfitnah saya, sering membuli saya. Maka Allah mengatakan, sudahlah, ambil semua amal kebaikan, ditukar dengan pada saat dia hidup di dunia sering menyakiti tetangganya. Sampai pada hari akhirnya, sampai hisab yang terakhir, ternyata orang ini habis seluruh amal perbuatan baiknya. Maka dikembalikan lagi, maka semua yang belum tertukar antara perbuatan baik dengan dia menyakiti, maka dosa-dosanya itu dikembalikan, diberikan kepada yang bersangkutan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara di dalam konteks keislaman, ternyata antara soleh secara ritual dengan soleh secara sosial itu tidak bisa kita pisahkan. Pamunten nyun sewu. Saya masih teringat salah satu kiai yang hari ini sekarang sedang ngetren di kalangan YouTube dan di dunia milenial, Gus Baha. Beliau ketika membahas ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin ila akhiril ayat. Beliau sampai menegaskan begini, Allah kita tanah jan raka-karuan cerdas dan pinter ya. Semua amal baik kita itu bisa ditiru oleh orang-orang munafik. Pamunten, orang munafik sedekah nggih saged. Orang munafik haji nggih saged. Orang munafik umroh nggih saged. Orang munafik mendirikan masjid nggih saged. Kenapa? Karena bisa dilihat oleh orang lain. Butuh pengakuan. Tetapi ketika wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, pamunten sinten sing badhe mirsani kula lan panjenengan sedaya ketika di pertigaan malam kita bangun kemudian kita melakukan salat. Pramila soleh secara ritual, soleh secara ibadah itu bagus. Maka Allah pasti selalu menghubungkan antara amanu wa amilus sholihah. Karena tidak ada artinya. Konsekuensi atau bukti dari keimanan kita itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sosial. Nah, yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini sering muncul paham-paham yang seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah dia hidup bukan di Indonesia, dia hidup bukan di dunia, seolah-olah semuanya pokoknya harus seperti ini.
Sementara dia hidup dalam masyarakat yang sangat plural. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai pada saat kita berdakwah pun coba bagaimana Al-Qur'an itu memberikan penjelasan, penegasan kepada kita. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi napa lang faddu min haulik. Cobi, padahal kita menyampaikan kalimatul haq, kita menyampaikan kalimat tauhid, tetapi sampai seperti itu pun saja Allah masih memberikan arahan, memberikan acuan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, di situ yang mungkin menjadi penegasan kita adalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu. Kalau seandainya kita itu keras hati dengan cara kekerasan, dengan cara mengkafir-kafirkan, dengan cara menyalah-nyalahkan orang lain, lang faddu min haulik. Pamunten nyun sewu, ini kalimatul haq loh, yang disampaikan oleh kita sebagai orang Islam. Itu pun kita diperintahkan Allah untuk selalu menggunakan tata krama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Permasalahan yang kedua, pada saat kita ingin mencoba, terus mencoba berekspresi bagaimana kita harus meningkatkan akidah, sementara yang harus kita hadapi masyarakat kita hari ini itu kan luar biasa tantangannya. Pamunten nyun sewu, ketika masa zaman jahiliyah, sekeco Bapak Ibu sekalian, pokoknya yang disebut dengan nyun sewu di luar Islam itu adalah yang menyembah berhala. Ringkas, simple, jelas. Tetapi dengan kondisi hari ini, pamunten nyun sewu, menjaga akidah kita itu jauh lebih sulit daripada zaman Nabi. Kenapa? Karena perubahan kehidupan sosial masyarakat kita yang memungkinkan, sekali lagi, kata-kata musyrik itu memang kenapa? Kadang sering kita itu ngobrol dengan teman-teman yang ahli tafsir, paham Quran. Kenapa sih Allah itu kok benci sekali dengan orang-orang yang musyrik? Padahal dosa yang lain banyak, tetapi kenapa Allah itu sampai pamunten nyun sewu, paribasane nek wong Jawa napa? Wis pokoknya petol ati sampai pati. Ora bakal memberikan ampunan. Kenapa gitu? Karena kalau kita lihat dari bahasa Arabnya musyrik itu kan syaraka, menyekutukan. Menyekutukan meniku napa? Ya bahasa kasarin pun nyun sewu niki. Pamunten. Bapak-bapak, mbah-mbah, mas-mas ini. Ternyata Allah memberikan karunia kelebihan harta kepada panjenengan semua. Punya istri satu. Ketika masih nikah muda, wis liyane seneng gak enek. Memasuki usia 45 tahun, dilalah ekonomi panjenengan itu memuncak. Wis sugih ra karo-karuan. Pamunten nyun sewu, wong lanang normal, pikiran berikutnya napa? Monggo dijawab. Mesti kawin malih. Nggih napa mboten? Pamunten ibu-ibu nggih. Lah, ketika panjenengan cobi menyun sewu, ketika panjenengan membandingkan nyun sewu, istri panjenengan dengan mungkin calon yang panjenengan akan nikahi. Nyun sewu ibu-ibu, sakniki giliran panjenengan. Kula tangkleti panjenengan jawab jujur. Jenengan gelo mangkel napa gedhing? Komplit kan? Nah, niku lho. Itu jenengan manusia. Maka wajar Allah itu mangkelnya marahnya gak karu-karuan ketika dia disirikan dengan yang lain. Maka kalau ada cerita Yun sewu istri diwayuh kemudian menjawab, aduh kalau saya tinggal maunya Allah aja bagaimana, pamunten itu hanya alas, serah mungkin. Manusiawi Bapak Ibu sekalian.
Ini gambaran singkat bagaimana kita bisa memahami kenapa Allah itu Masya Allah luar biasa bencinya kepada yang namanya disebut dengan syirik. Lah coba pangapunten nyuwun sewu. Maka pada saat Al-Mukarram Profesor Dr. Amin Rais sekitar tahun 2000-an menulis buku Tauhid Sosial. Saat itu beliau dihujat dari kanan kiri. Apa ada tauhid sosial itu? Apa ada tauhid sosial itu? Kok aneh-aneh aja. Padahal kalau kita mau jujur ketika beliau menulis buku itu sebenarnya adalah mencoba menyaring dan mengintisarikan dari surat Al-Maun. Keesaan, ketuhanan, oke, ya harus dibuktikan dalam ibadah. Ibadah oke, ya harus dibuktikan dalam amal soleh. Nyun sewu, kembali kepada yang pertama tadi. Ketika hari ini untuk mempertahankan akidah itu luar biasa sulit. Bentuk-bentuk kesirikan di sekitar kita itu luar biasa banyak. Pun, contoh yang paling mudah sederhananya ngeten nyun sewu. Tapi Pak insyaallah kula husnudon untuk batang panjenengan. Ketika terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ditambah lagi hayya 'alal falah. Nyun sewu, pas jenengan enak-enake ndelok sinetron. Jenengan kinten-kinten jape, sik to alas paling kok cek pujian, nyun sewu nek teng masjid kampung. Paling cek pujian. Paling iki imame yo cek padha arek cek tonton TV. Alah dan sebagainya. Coba. Itu real ada di hadapan kita dan sering kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Belum lagi nyun sewu. Ketika kita mempertahankan kemurnian dari kalimat tauhid. Pangapunten nyun sewu sepindah malih. Kula bari tangklet yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini siapa yang tidak punya HP? Pertanyaannya kan bukan siapa yang tidak punya HP. Yang betul adalah mereknya HP apa? Ini menjadi permasalahan kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita bukan melarang fungsi dari HP tetapi kadang kita nyun sewu. Karena kita sibuk dengan HP itulah kadang sering kita melupakan eksistensi dan keberadaan kita sendiri. Kita seolah-olah diatur yang namanya handphone 24 jam. Pangapunten nyun sewu jujur mawon. Ibu-ibu niki biasane. Panjenengan nyun sewu umpami ditakdirkan oleh Allah dibangunkan tengah malam untuk melakukan sholat tahajud. Kinten-kinten tangi pertama mak geriak gitu, kira-kira yang pertama kali panjenengan lakukan nopo? Mesti WA sangka sapa ya? Pasti. Coba. Padahal kalau kita mau jujur nyun sewu, 5 tahun yang lalu pernah gak kita berpikir suatu saat hidup kita 24 jam diatur oleh HP? Tidak pernah. Itulah kekuatan teknologi yang kadang, mohon maaf dengan segala hormat, kadang kita bukan bisa menundukkan HP tetapi justru kita ditundukkan oleh teknologi. Kalau dulu pertanyaan kita, para masyayikh, para ulama-ulama kita, para senior-senior kita dulu sering bertanya, kira-kira anak saya kelak itu akan beriman atau tidak? Tetapi pertanyaan kita sekarang mungkin sudah berubah. Kira-kira anak kula besok nyambut gawe apa? Nggih napa mboten? Apakah itu dilarang? Mboten. Itu karena kita hidup di dunia yang menjadi pertanyaan adalah ketika semua itu mengalahkan hakikat tauhid yang seharusnya kita bangun secara bareng-bareng. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, salah satu upaya kita juga dalam rangka meningkatkan kualitas tauhid atau akidah kita adalah sederhana. Kita harus memperbanyak mengasah hati dan kepekaan
nurani. Hanya seperti itulah yang mungkin satu-satunya yang hari ini mungkin pangapunten sebenarnya bisa kita lakukan oleh semua orang. Saya yakin hafal semua, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tetapi untuk mempraktekkan ala bidzikrillah hanya semata-mata ingat kepada Allah, hati menjadi tenang itu sulit. Apalagi dengan situasi corona seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu yang namanya punya anak, enak pokoknya jam 6:30 anak dilepas sret. Wis pasrah neng bapak ibu guru mbuh dadine kaya apa, sekarang diwalik karo Gusti Allah. Ayo wae. Gaene iki nyinani guru sak penakmu dhewe, sithik-sithik mbok laporne polisi. Ayo saiki tak wae corona. Nyun sewu sakniki sing ngerjakan PR sinten? Jenengan napa? Putra-putra jenengan. Ayo sakniki rasakno. Penak pundi sakniki? Rumiyin kalih sakniki sing keca pundi? Lah itulah hikmahnya Bapak Ibu sekalian, seharusnya yang kita ambil sisi positifnya. Karena ternyata untuk mendidik anak itu ternyata jauh lebih sulit daripada kita bekerja di sebuah pabrik. Ketika kita bekerja di sebuah pabrik atau perusahaan, pangapunten nyun sewu, hari ini Anda ditarget oleh atasan, oleh juragan, harus jadi sekian. Bisa, itu teknologi. Tetapi ketika anak, bisa apa tidak? Sulit Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini yang mungkin harus kita pertegas, harus kita perbanyak adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lah dene bidzikrillah itu disebut-sebut nama Allah atau pripun carane monggo. Itu adalah wilayah kita masing-masing. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Kalau niki guys, yang kula khawatirkan namung setunggal Bapak Ibu sekalian. Ketika kita merasa dalam posisi iman kita, tauhid kita kuat luar biasa, kemudian melihat orang lain seolah-olah salah semua, kemudian kita nyalahkan. Kemudian kita masuk perangkat yang pertama tadi, adat runal muflis. Pangapunten nyuwun sewu. Sampai hari ini mungkin seluruh kepala kantor Kementerian Agama di Jawa Timur itu yang belum haji hanya saya Bapak Ibu. Pangapunten. Apakah karena belum daftar Pak Takin? Insya Allah saya pun daftar. Apakah tidak pernah ditawari untuk menjadi petugas haji Pak Takin? Insya Allah. Hampir tiap tahun ditawari. Tapi kalau wedi Bapak Ibu, saya takut. Takut karena apa? Karena tadi atadrunal muflis. Maka guyonannya Gus Baha itu ketika membahas pangapunten nyun sewu, saya selalu mencuplik beliau karena beliau itu menyampaikan sesuatu dengan jenaka tetapi sangat mengena. Pangapunten nyun sewu sepindah malih. Kita itu kalau pada saat ziarah haji kan, nyun sewu. Ziarah haji kemudian ada yang datang. Kemudian tanya, "Pripun pelaksanaan ibadah haji?" "Wah, ibadah haji itu gini-gini." Pokoknya orang yang tidak haji itu rugi. Orang yang tidak haji itu imannya tidak semua. Pokoknya akhirnya menyalahkan semua. Itu kan godaan iblis kan sebenarnya. Pada saat kita menyatakan seperti itu, kita kan seolah-olah merasa diri paling paling. Ini jebakan Bapak Ibu sekalian. Ya niki sakjane sekaligus menghibur bagi Bapak Ibu sekalian sing dereng ibadah haji ngoten lho. Keranten sampai hari ini menawi panjenengan daftar hari ini di Indonesia khususnya Jawa Timur, panjenengan mengke bidalipun tesih 3 tahun yang akan datang. Pripun Ibu-ibu? Bayar 20 juta ngenteni 30 tahun napa 20 juta kanggo bisnis? Ayo, napa niki pripun pilih pundi? Niku ukurannya. Tauhid kita, akidah kita di situ itu. Yuk, 20 juta mau lanang wedok, Bapak Ibu 50 juta. 30 tahun jadi pirang juta ya. Kita berpikirnya pasti sudah ke sana kemari. Tapi itulah Allah menguji kita gitu loh, menguji kita.
hari ini panjenengan daftar umroh. Maka nyun sewu, ini hati-hati, mumpung ketemu dengan panjenengan semua. Umroh yang normal, panjenengan daftar hari ini, maka nanti berangkat itu paling cepat 3 tahun yang akan datang. Kalaupun ada yang menjanjikan hari ini daftar, hari ini berangkat, hari ini daftar, bulan ini berangkat, pangapunten nyun sewu dengan segala hormat saya, rodok hati-hati. Napa malih, pangapunten nyun sewu, umroh menawarkan harga di bawah 20 juta. Pun teng mriko siap-siap soro njaba jero. Iso-iso ora balik nang Indonesia. Ini harus kita hati-hati. Pramila kalau wingi ada tamu yang datang ke saya. Napa to Pak Takin? Wong ibadah kok diwatesi dilarang. Wong arek haji kok ndadak kon ngenteni 30 tahun. Iki pertanyaannya jane penak tapi jawabe mau wangkel nih ya. Dikira negarane iki negarane buahe ngoten mboten niku. Ya tapi inilah aturan Bapak Ibu sekalian, mekanisme yang harus kita lalui bareng-bareng. Kalau terangaken sing penting panjenengan Pak, ketika panjenengan sudah daftar haji, insya Allah Allah sudah mencatat pahala panjenengan itu sama dengan haji. Napa malih ketika panjenengan menunggu dengan ikhlas, insya Allah itu jauh lebih berharga daripada ketika panjenengan daftar, kemudian ngresula ngrutu kok ora budal. Wis atine ora tentrem, ora jenjem, nyatane ya ora budal. Ya, rugi pun 2 kali to. Wis entek duit 20 juta, ngenteni wis ora ikhlas, ngrasani maido. Dosane wis pinten niku, Dok? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian bagaimana akidah kita, keyakinan kita itu mungkin bisa berdampak untuk peningkatan amal soleh kita. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita pahami dan harus kita dudukkan adalah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada kita semua sebagai orang Islam. Antara Islam, iman dengan ihsan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Panjenengan Islam hari ini oke. KTP Islam, pakaian Muslim, identitas yang lain meyakinkan. Tetapi ketika ini kemudian panjenengan potong, tidak beriman, tidak berihsan, nggih mboten wonten artinipun. Inti daripada ihsan itu napa sih? Inti daripada ihsan itu adalah bagaimana panjenengan kula lan sedaya menika beramal sesuai dengan tuntunan agama yang kita yakini, dalam hal ini agama Islam. Anta budallah ka'annaka tarah wa illam tarah fa innahu yarak. Sederhananya di situ. Pamunten kula lan panjenengan sedaya biasanya karena sudah merasa mengamalkan semua rukun-rukun, tuntunan-tuntunan agama Islam, maka sering yang muncul dalam diri kita, itu kan ketika kita membaca, nggih pamunten niki nyun sewu, mungkin salah satu kekurangan yang harus kita tambal bareng-bareng. Kita itu kan sering ketika melakukan amal ibadah, itu kan sering patokannya adalah fadilah. Nyun sewu, pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan, maka kita begitu sangat tergiur dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bagus Bapak Ibu sekalian, tetapi kadang kita itu lupa, bahkan justru membelakangi dari mana hakiki Lailatul Qadar. Kita semua pada saat melaksanakan ibadah haji, maka yang sering kita sebut-sebut adalah sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, maka fadilahnya sekian. Kemudian kita menghitung, berarti amalku oke. Akhirnya kita lupa.
Saking kita merasa PD-nya luar biasa, percaya dirinya luar biasa, amalan kita banyak, akhirnya justru kadang kita sering melupakan hakikat daripada amal yang kita lakukan. Kemudian tadi itu, kita tidak ramah sosial, kita tidak ramah dengan tetangga, kita tidak ramah dengan orang yang itu sebenarnya harus kita kasih santunan dan lain sebagainya. Maka intinya Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menegaskan hubungan yang erat antara peningkatan akidah, amal soleh dan akhlakul karimah itu hanya bisa kita maknai secara maksimal manakala kita betul-betul antara qul huwallahu ahad kita sambungkan dengan surat Al-Maun. Sudah, intinya itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah intisari daripada kehidupan organisasi Muhammadiyah. Maka saya kadang tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita mau jujur, meskipun dalam literatur kemuhammadiyahan, beliau Yai Ahmad Dahlan itu kan jarang kita akan berani mengatakan beliau seorang sufi, jarang. Kita akan mengatakan seperti itu akan mengatakan seperti itu jarang. Tetapi kalau kita mau jujur, coba panjenengan bayangkan ketika beliau sebelum wafat sampai mengatakan begini, hidupilah Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Coba, itu ungkapan yang luar biasa, sangat tasawuf sekali. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan secara bebas, dakwahlah Anda terus, dakwahlah Anda terus, dakwahlah Anda terus, dimanapun Anda berada. Tetapi Anda jangan mencari jalan hidup dan jalan kekayaan dengan cara berdakwah. Coba nyun sewu, makom seperti itu kelolaan panjenengan sakit napa mboten? Abot Bapak Ibu, abot saestu. Abot sangat. Dan alhamdulillah spirit semangat itu sampai hari ini masih terjaga. Sehingga ada guyonan. Teman-teman Muhammadiyah itu kalau dibantu oleh pemerintah 100 juta, itu bisa menjadi 200 sampai 300 juta. Tetapi sebaliknya, ada orang lain ketika dikasih bantuan 100 juta, 50 juta ditanjak, nih gue wis alhamdulillah. Loh, ini nyata Bapak Ibu sekalian, ini nyata. Maka sering saya guyon kepada teman-teman Muhammadiyah, ayo, masih bisa enggak memegang bara api ini? Ini bara api, tantangan bagi kita semua. Kalau bisa, berarti kita memang pantas untuk terus meneruskan estafet kepemimpinan yang ada di organisasi ini. Tetapi kalau tidak, ayo kita mencoba untuk introspeksi diri. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai akhlakul karimah, salah satu esensi akhlakul karimah itu adalah yang bisa memberikan ketentraman kepada siapapun di antara atau di samping kita, di sekeliling kita. Itu adalah inti daripada akhlakul karimah. Coba sekali lagi kita melihat secara lebih jelas dan lebih objektif. Kurang apa kebenaran kalimat hak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau berdakwah. Bahkan salah seorang penulis dari Pakistan yang akhirnya diusir oleh negara Pakistan karena agak sedikit liberal, kemudian diusir, akhirnya menetap di Amerika Serikat, Profesor Fazlur Rahman. Ketika beliau menulis buku tema-tema pokok Quran, beliau menyampaikan begini. Salah satu yang sampai hari ini yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Nabi Muhammad itu berdakwah di Makkah hampir 13 sampai 14 tahun, itu pengikutnya tidak lebih dari 8 atau 12 orang yang betul-betul mengikuti beliau. Pamunten Pak Waji, ketika panjenengan dakwah seperti itu kira-kira kuat napa mboten? Coba 12 sampai 14 tahun dengan Masya Allah caci makian masyarakat Quraisy yang luar biasa, dan segala makom dan fadilah Nabi ketika paribasane nyun sewu cerita bagaimana ketika beliau dilempari tai unta kotoran dan lain sebagainya, kemudian malaikat turun, ya Nabi, mbok ndonga ning Gusti Allah to jenengan niku wis diperlakukan kaya ngono kok meneng ae, mbok ndonga ya Allah hancurkan mereka. Saya siap.
Cobi. Tetapi Nabi Muhammad apa jawabannya? Selalu memberikan kesejukan kepada masyarakat. Dan ini yang seharusnya kita praktekkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, akidah, amal ibadah, akhlakul karimah itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Pemahaman yang memisah-misahkan antara tiga komponen ini pasti akan cacat salah satunya. Dan ketika kita cacat dalam berislam, biasanya yang paling sengsara itu adalah kita selalu merasa diri paling hebat. Kita merasa diri paling sempurna. Dan ini adalah jebakan iblis, jebakan setan. Ketika kita sampai mengatakan orang lain pasti itu di bawah saya. Hadirin wal hadirat. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang mungkin ini menjadi renungan bagi kita semua. Semoga kehidupan kita yang selama ini kita tata secara maksimal, bahkan mungkin berdarah-darah seperti ini, pada akhirnya akan memberikan dampak positif kepada kita semua, dan pada akhirnya ketika nanti yaumul hisab, kita betul-betul mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat itu sebenarnya sangat sederhana dan mungkin sering kita baca. Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Mungkin ayat ini bagi panjenengan seolah-olah hanya cocok untuk pada saat Idul Adha. Tetapi kalau kita maknai lebih dalam, kita maknai lebih hakikat, kita maknai lebih menukik daripada arti yang mungkin tersurat, sebenarnya kita bisa memaknai bagaimana ibadah kita, bagaimana tauhid kita, bagaimana akhlak kita, itu harus mencerminkan dalam satu titik, satu kesatuan. Pakatan Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf, mungkin tidak ada hal yang baru dalam apa yang saya sampaikan, tetapi saya hanya ingin sekedar mengingatkan kepada diri saya pribadi betapa pentingnya bagaimana kita mengkorelasikan, menghubungkan dan mensinergikan antara akidah, ibadah dengan akhlakul karimah. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini semua kelak pengajian akad pagi ini akan menjadi saksi sekaligus bukti otentik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu, sekali lagi, siapa tahu ketika kita hadir pada pagi hari ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh tumakninah, siapa tahu suatu saat Allah akan memberikan catatan yang melebihi amal-amal ibadah kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas akidah, sekaligus memaksimalkan peran akhlakul karimah kita masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wastabiqul khairat.